selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini di tanggal 26 Juni tahun 2022. Senang sekali Kak Dina bisa bertemu dengan adik-adik kembali, menjumpai adik-adik kembali di Sekolah Minggu Online GKI Coyudan. Nah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah masuk di bulan Juni ini. Tentunya adik-adik semuanya sudah libur ya, sudah terima rapot, pasti senang karena semuanya naik kelas, puji Tuhan. Dan Kak Dina tetap bersukacita karena kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga semuanya tetap sehat. Tapi meskipun adik-adik saat ini sedang menikmati liburan sekolah, tidak boleh malas ya. Tetap semangat yuk untuk bersekolah minggu. Karena itu yuk bersiap-siap. Kita mau sekolah minggu, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya berdiri. Kita mau pujikan satu lagu, Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, itu dia ya adik-adik. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Nah, sekarang yuk semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu. Kita mau memohon pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu kita boleh berjalan dengan baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk dapat bersekolah minggu. Kami mau belajar firman Tuhan dan mau memuji Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang dua murid Yesus, yaitu siapa? Betul, Petrus dan Yohanes yang membantu seorang yang lumpuh hingga dapat berjalan, bahkan melompat. Di mana? Di depan pintu gerbang bait Allah. Karena apa? Karena Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh apa? Roh Kudus ya. Nah, hari ini adik-adik Kak Dina mau mengajak adik-adik semua melihat lagi bagaimana kuasa Roh Kudus itu berkarya dalam diri Petrus dan Yohanes. Nah, tapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian lagi ya, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya adik-adik, firman Tuhan memang akan selalu menjadi suluh bagi jalan kita ya. Nah, karena itu yuk kita sekarang bersiap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada suara apa ya itu ya? Loh, kok ada orang banyak? Kenapa ya? Orang banyak itu mendatangi Petrus dan Yohanes. Loh. Kok Petrus dan Yohanes ditangkap? Siapa ya yang menangkap mereka? Dan kenapa ya mereka ditangkap? Tunggu. Apakah karena khotbah Petrus dan Yohanes di Bait Allah? Yuk adik-adik, daripada kita menerka-nerka, kita cari jawabannya di dalam Alkitab ya. Yuk adik-adik yang sudah besar, yang sudah bisa membaca dan menulis, silakan ambil Alkitabnya. Kita ambil Alkitabnya ya. Nah ini dia, Kak Dina sudah pegang Alkitabnya. Adik-adik bisa buka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai 14. Kita akan menemukan jawaban dari pertanyaannya tadi di situ. Ya, Kak Dina nggak akan baca semuanya, Kak Dina akan langsung menerangkan ya. Nah, menurut Alkitab adik-adik, ternyata yang menangkap Petrus dan Yohanes itu adalah imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka itu menangkap Petrus dan Yohanes karena mereka tidak suka jika Petrus dan Yohanes itu mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka bahkan marah adik-adik. Karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu, orang-orang yang menangkap Petrus dan Yohanes ini marah juga apa? Takut. Ternyata mereka takut adik-adik. Kenapa takut? Karena ternyata ada banyak orang yang menjadi percaya setelah mendengar ajaran Petrus dan Yohanes ini. Mau tahu berapa jumlahnya? Siap-siap ya. Kira-kira 5.000 orang laki-laki adik-adik. Wah, banyak ya. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati orang-orang itu sehingga menyadarkan mereka dari dosa mereka. Maka mereka bertobat. Mereka percaya dan bertobat. Nah, itu adik-adik yang membuat Petrus dan Yohanes ditangkap. Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes ternyata tidak hanya ditangkap loh, tapi juga diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena waktu mereka ditangkap itu hari sudah malam. Nah, singkat cerita, keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan beberapa imam besar dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Petrus dan Yohanes dihadapkan ke sidang itu
dan mulai diperiksa. Kemudian ditanya-tanya, Petrus, Yohanes, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak? Kata mereka begitu pada Petrus dan Yohanes. Dan adik-adik, tahu nggak? Saat Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama itu, Alkitab nih mencatat bahwa Roh Kudus memimpin mereka dengan berani memberitakan siapakah Tuhan Yesus itu. Dengan penyertaan Roh Kudus, Petrus dengan berani menjawab pertanyaan di sidang itu. Petrus mengatakan bahwa orang lumpuh yang sekarang dapat berdiri dan berjalan itu karena kuasa dari Tuhan Yesus yang sudah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Itu jawab Petrus. Luar biasa ya adik-adik. Jawaban Petrus dan Yohanes yang sangat berani. Dan jawaban itu adik-adik membuat orang-orang yang ada di sidang mahkamah agama tadi menjadi heran adik-adik. Kenapa? Karena jawaban mereka yang mereka berikan itu tepat dan benar. Padahal kita semua tahu ya, bahwa Petrus dan Yohanes itu hanyalah orang biasa. Mereka nggak pernah belajar ilmu agama. Mereka hanyalah nelayan-nelayan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini tadi yang kita pelajari hari ini, kita dapat melihat ya adik-adik bahwa Roh Kudus itu sungguh berkuasa atas orang yang percaya pada siapa? Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga menolong mereka untuk apa? Untuk berani berkata tentang kebenaran. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang berkuasa atas Petrus dan Yohanes tadi juga berkuasa loh atas kita, atas adik-adik dan Kak Dina. Kenapa? Karena adik-adik dan Kak Dina kan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu Roh Kudus juga menolong adik-adik dan Kak Dina untuk berani bersaksi tentang Yesus. Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Nah, sekarang Kak Dina kasih tahu nih caranya supaya kita berani bersaksi. Ya, adik-adik yang masih kecil bisa tuh berkata pada papa mama atau kakak atau adik atau oma opa emak engkong gitu ya, bahwa katakan pada mereka, Tuhan Yesus itu Juru Selamatku. Nah, gitu ya. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Nah, itu bagi adik-adik yang masih kecil. Nah, kalau bagi adik-adik yang sudah agak besar, sudah bisa membaca dan menulis, adik-adik bisa tuh membuat status di HP dengan tulisan digedein, Yesus Juru Selamatku. Nah, gitu ya. Bikin status. Jadi jangan bikin status yang aneh-aneh ya. Bikin aja status Yesus Juru Selamatku. Atau ya, adik-adik bisa bersaksi pada teman atau saudara tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik sehari-hari. Banyak kan yang bisa adik-adik ceritakan. Adik-adik bisa bangun pagi, itu kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa bernafas, itu kebaikan Tuhan Yesus. Atau adik-adik juga bisa menceritakan kisah-kisah dari Alkitab. Dari Alkitab nih ya, yang pernah adik-adik dengar di sekolah minggu atau adik-adik baca sendiri dari Alkitab. Bisa ya? Dengan begitu kita melakukan firman ini, yaitu apa? Menjadi saksinya Tuhan.
Berani ya? Harus berani. Karena ingat, Tuhan Yesus akan menolong kita untuk bersaksi. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan menolong kita untuk bersaksi. Amin. Ya, itu dia adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Nah, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya juga diambil dari Kisah Para Rasul 4, tapi hanya ayat yang ke-12a. Yang bunyinya begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kak Dina ulangi ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, itulah ayat hafalan kita hari ini. Dia tadi siapa, Kak? Dia itu ya Tuhan Yesus. Nah, supaya kita lebih berani lagi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, Kak Dina mau ajarkan adik-adik satu lagu supaya adik-adik ingat tuh, kenapa ya aku sebagai muridnya Tuhan Yesus harus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena aku suka menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, semoga adik-adik semua menjadi anak-anak yang suka menceritakan kebaikan dan kebesaran Tuhan Yesus agar kita semua menjadi saksi-saksinya yang luar biasa. Dan jangan takut, Roh Kudus akan menolong kita dan menyertai kita. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami sehingga kami boleh Engkau selamatkan. Dan sekarang juga Engkau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus yang akan membuat kami berani untuk bersaksi, menceritakan kebaikan dan kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Sekolah minggu kami telah usai Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami hari lepas sehari di sepanjang minggu yang akan datang nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian adik-adik sekolah minggu online dari GKI Coyudan. Sampai bertemu kembali minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.